Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas pokok bahasan, yaitu perlindungan konsumen muslim terhadap konsumsi halal. Ini sangat penting yang perlu kita pahamin. Dan kita juga terkadang sebagai umat muslim tidak secara detail mengetahuinya, baik peraturan perundang-undangannya, apalagi dilihat dari sudut pandang agama. Ini yang sering kita tidak ketahui, sehingga mungkin dalam tanda kutip bahwa ada beberapa makanan yang kita makan kemungkinan kehalalannya dipertanyakan. Oke, pada kali ini saya tidak memakai video agar artinya tidak bosan lah melihat saya. Saya akan menjelaskan tanpa video pada pertemuan kali ini. Kalau kita lihat bahwa dari segi hukum Islam, sudah barang tentu bahwa kita akan merujuk kepada yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu sumber hukum Islam yang pertama. Ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita. Ini adalah sumber hukum yang pertama, yang pasti dan harus kita imani. Yang kedua adalah sumber hukumnya adalah dari sudut pandang sunnah. Jadi hal-hal yang tidak terdapat di dalam Al-Quran nanti bisa dapat di dalam sunnah. Jadi sunnah ini adalah baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Nah, ini adalah sunnah, dan ini adalah kesepakatan semua mujahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi atas suatu hukum syara mengenai suatu kejadian maupun kasus. Ijtima hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi pada saat masa Rasulullah semuanya, baik itu perkataannya, perbuatannya, itu adalah mengandung hukum-hukum atau perintah atau larangan dari Rasulullah SAW. Setelah wafatnya beliau, barulah muncullah ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid atau kesepakatan ulama untuk pada masa tertentu. Nah, jadi ijma ini adalah kesepakatan para ulama-ulama yang sudah barang tentu mereka adalah yang sudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ijtima ini, kesepakatan mujahid ini adalah apabila hukum-hukum Islam tidak diketemukan di dalam dua hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Serta yang terakhir adalah kias adalah menaskan kepada kejadian yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Kias ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada ilat-ilat hukum yang terkandung di dalamnya. Ini sudah barang tentu bahwa keempat hukum ini adalah landasan pertama kita sebagai konsumen terhadap makanan halal. Di Indonesia sudah ada perlindungan hukum, yaitu nomor 5 tahun 99. Apa sih hak konsumen? Nah, ini juga kita perlu ketahui. Selama ini kita tidak tahu hak konsumen itu apa, sehingga kita terkadang ya sudahlah, mau makan produk halal kan tidak halal, kita terkadang cuek saja. Kita tidak pernah mengadu, tidak pernah protes kepada pemerintah bahwa
ataupun pemilik usaha. Apa sih aspek perlindungan konsumen? Yang pertama adalah perlindungan terhadap objek barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label. Nah, ini kita beberapa ya, 1 tahun yang lalu kalau tidak salah, ada salah satu dalam tanda kutip rumah makan yang ada labelnya halal, dan itu banyak di Samarinda, ada beberapa tempat. Ternyata diketemukan produk itu tidak halal di Balikpapan. Bahkan kita sendiri makan di sana, tapi ironisnya bahwa kita tidak pernah menggugat terhadap rumah makan tersebut. Nah, ini ya, inilah ya. Jadi kita tuh tidak sesuai dengan standar label barang itu, tidak ketentuan reproduksi secara halal. Ini baru kita bicara adalah label. Jadi ada beberapa juga label makanan yang dinyatakan halal, ada beberapa dulu waktu masih kita ingat bahwa jelas tahun 2012-an bahwa ada sebuah produk penyedap rasa yang mengandung saringannya itu adalah menggunakan lemak babi. Dan ini mayoritas umat Islam juga tidak memprotes. Tapi ada di Pulau Jawa itu digugat. Jadi dia sudah ruginya berapa miliaran. Karena apa? Sudah barangnya ditarik dari pasaran, terus dapat juga gugatan. Ini juga perlindungan konsumen, ini juga perlu kita ketahui. Yang kedua adalah perlindungan dari penipuan ketidaksesuaian objek barang atau jasa yang sesuai dengan yang diiklankan. Nah, ini juga sering kita mengatakan halal, tapi ternyata tidak halal. Tidak aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, tapi ternyata juga banyak ya efeknya bisa. Dan sekarang banyak penelitian itu minuman yang dalam tanda kutip katanya membuat energi laki-laki itu juga setelah diteliti secara kedokteran bahwa bahan kimianya lebih banyak. Minuman-minuman yang yang membuat kuat laki-laki dalam tanda kutip untuk bekerja, itu kan banyak iklan-iklannya, tidak perlu kita sebutkan. Ini juga banyak beresiko, jadi banyak yang membahayakan dirinya, yaitu terutama adalah ginjal. Jadi ada beberapa yang sudah meneliti bahwa apabila dia mengkonsumsi minuman itu terus, minuman yang mengandung energi itu, akhirnya dia ya ginjalnya akan terserang. Ini kita tidak tahu, tapi ini adalah jangka panjang. Dalam jangka panjang tidak ada penelitian, sehingga kita sebagai konsumen juga merasa tidak pernah menggugat, tapi memang dalam penelitian itu juga sering tidak dipublikasikan. Yang ketiga adalah perlindungan dari tawaran promosi atau iklan terhadap obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, jasa pelayanan kesehatan, dengan cara menjanjikan memberian hadiah berupa barang dan jasa. Dan juga ini perlindungan konsumen ini terkadang kita ditipunya. Ini banyak kejadian. Kalau nanti membeli ini nanti dapat barang ini, membeli ini dapat barang ini, tapi kenyataannya bahwa memang mendapat barang tapi ya kualitasnya tidak sesuai. Ini sering juga kita dapati di tengah masyarakat. Yang keempat adalah perlindungan dari unsur pemaksaan dan menawarkan barang atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Nah, ini masih ada ya. Jadi ini kalau dulu ya, ini menawarkan barang seperti ini masih banyak.
jasa dulu. Kalau penawaran jasa, kalau kita dalam tanda kutip, eh, kita bicara yang kelampau lah. Dulu kalau di Pulau Jawa itu di eh, terminal namanya Terminal Bung Rase itu di Surabaya itu ditarik-tarik. Ini kan jasa, menggunakan jasa, tapi dia kita setelah turun dari bis itu barang-barang kita ditarik ayo, dipaksa. Nih secara psikis nih konsumen akhirnya ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jadi dipaksanya. Ini sebenarnya juga melanggar peraturan undang-undang. Tapi ini di Pulau Jawa pada masa itu sering terjadi. Bahkan di dulu pada saat belum adanya transportasi yang lebih mudah naik pesawat terbang, dulu di Pelabuhan Semayang, di Pelabuhan Balikpapan pun naik turunnya ke kapal itu sudah rebutan. Habis itu kalau sudah ada kita datang turun dari kapal, karena saya melihat sendiri, dulu saya sering mengantar kakak saya turun dari turun dari kapal itu sudah bahwa kita mampu membawa barang kita sendiri. Itu dengan cara dipaksa menarik, dibawakannya, dibawa lari, akhirnya kita mengejar. Nah di sanalah kita dimintai uang. Ini adalah semestinya juga ada dilindungi undang-undang, tapi kenapa di area publik seperti itu kok justru malah dibiarkan saja. Yang kelima adalah pelindungan konsumen dari unsur yang mengelabui konsumen mengenai kualitas. Nah ini sering ya, kualitas bahan, kegunaan, harga barang, ini sering kita dilabui kalau memang kita dalam tanda kutip tidak menguasai barang tersebut. Ya apalagi kalau kita bicara membeli barang-barang second, kita tidak menguasai barang tersebut, ya sudah bahwa kita kualitasnya sudah dibohongin. Ya, makanya ini juga sebenarnya dilindungi, tapi karena ketidakpahaman kita, ketidakngertian kita, jalur mana yang kita lewati, sehingga kita cuek saja, itu berlalu begitu saja.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 3 menguraikan mengenai tujuan dan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Ya memang ini memang harus, siapa sih tidak mau melindungi diri kan. Kita sudah membeli produk juga kita sudah membaca, oh ada luar rasanya, denda, ada label halalnya, adalah ini memang adalah kesadaran kita yang memang harus kita tanamkan pada diri kita, meningkatkan kesadaran. Memang sudah dilindungi dalam undang-undang, tapi kita sebagai konsumen juga harus sadar, harus kita lihat ini produknya kadaluarsa adalah halal dari MUI juga, ini juga perlu kita cross check. Yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa. Efek negatif ya. Ini banyak sekali ya dari efek negatif yang dari konsumen, cara menghindari dari efek negatif pemakaian barang dan jasa. Ya ini banyak lah ya kejadian-kejadian itu agar kita tidak artinya martabat konsumen ini artinya tidak diinjak-injak, terutama nanti dalam barang jasa ya. Dalam jasa ini banyak sekali, jasa mau pengiriman dan lain-lain, ini terkadang juga ada hal-hal yang terkadang dalam tanda kutip paketan kita juga terkadang hilang, hal-hal yang sifatnya rahasia juga. Jadi ini juga mestinya juga kita lebih berhati-hati sebagai konsumen. Yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Ya ini sudah barang tentu ya, kita memilih, berdaya konsumen, dan memilih, menentukan, menuntut hak-hak sebagai konsumen. Tapi itu tadi lagi-lagi bahwa kalau kita bicara menuntut konsumen ini agak sulit ya, tadi ya terkait banyak hal apalagi nanti sebuah perusahaan itu pasti perlindungan hukumnya sudah matang, uangnya sudah matang, di dalamnya sudah ada biro hukumnya. Dengan konsumen ini kan hanya sebuah individu saja. Nah ini mestinya pemerintah ini harus memiliki badan hukum yang melindungi konsumen sekaligus membawanya pada saat persidangan atau. Yang keempat adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Nah ini sering digantung ya, memang ada apabila itu konsumen sudah protes, sudah mengajukan keberatan terhadap produk, tapi memang kepastian hukumnya kita kalah karena perusahaan itu sudah settle banget, perusahaan itu sudah sudah mampu lah, sudah jaringan hukumnya itu sudah ada, revisi hukumnya sudah ada, dia sebegitu ketatnya. Jadi memang akhirnya kepastian hukum ini ya terombang-ambing, entah jalan tadi itu, dan akhir lambat laun itu hilang sendirinya. Jadi keterbukaan informasi, akses untuk mendapat informasi seolah-olah ditutup. Nah ini kan memang ya artinya dia juga mengamankan produk dia. Kalau ini sampai nanti di pengadilan kalah, kan produk dia yang terkait dengan pengajuan dari masyarakat tentang keberatan itu nanti akan kalah ya. Seperti contohnya tadi yang saya katakan bahwa sebuah penyedap rasa yang 2012an itu dia harus menarik semua produknya, itu hampir berapa ratus triliun itu dia rugi dari pasaran, belum lagi secara material dan imaterial. Itu adalah pasti, dan itu memang harus ada sebuah keseriusan. Yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Ya ini kalau pengusahanya baik, ini sudah pastilah. Nah, makanya di dalam Islam kita juga harus berbuat adil, harus ada namanya keseimbangan di dalam berbisnis. Dalam Islam itu ada keseimbangan.
dalam tanda kutip bahwa keseimbangannya pertama adalah keseimbangan dunia akhirat. Nah, yang kedua adalah keseimbangan berbuat adil tadi kepada masyarakat, harus berbuat adil, harus kita melihat dari situ. Berbisnis harus ada keseimbangan. Nah, ini dalam rangka bahwa etika Islam yang dibangun adalah harus ada sebuah keseimbangan. Tidak boleh kita tidak berlaku jujur, dan memang kalau kita bicara jujur, sikap tanggung jawab ini memang agak langkah dalam tanda kutip di eh, pelaku usaha, sangat langka. Makanya etika berbisnis ini perlu dibangun. Kenapa? Karena memang langka, sebuah kejujuran itu langka sekali. Sedangkan yang keenam adalah meningkatnya kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk. Nah, ini kalau kita bicara kualitas memang itu ya sudah sewajarnya, sudah seharusnya lah. Kita terkadang juga membeli kualitasnya juga sering dikecewakan. Ya, contohnya saja, dalam tanda kutip saya sendiri pernah membeli barang X, sudah nyata-nyata itu baru, habis itu rusak, saya kembalikan, ternyata hanya di servis saja, dan akhirnya ya memang kenyataannya itu adalah produknya produk gagal. Jadi akhirnya ya tidak merasa nyaman. Jadi akhirnya kesininya saya sudah tidak lagi membeli produk tersebut. Padahal dulu pertama kali saya memakai produk itu bagus, karena ini sudah rusak, udah lama rusak, akhirnya saya membeli produk itu lagi. Tapi ternyata produk itu sampai di rumah baru kita pakai langsung rusak. Nah, ini membuat usaha produk barang dan jasa itu berlangsungannya juga nanti bisa dipertanyakan, karena dari konsumen kecewa. Nah, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen itu juga harus diperhatikan kalau kita memproduksi suatu barang atau jasa. Oke, sekarang kita beralih lagi produk halal. Nah, ini yang penting ya, mungkin bagi teman-teman yang memiliki usaha, ini sangat penting sekali produk ini, produk halal. Jangan sampai ini kita lalaikan, apalagi kita kalau bicara memiliki usaha terkaitan dengan makanan. Nah, produk halal merupakan istilah dari bahasa Arab ya, yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syara. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik itu atau makanan atau minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang muslim. Jadi farmasetik itu ya kayak produk kecantikan, itu juga kan sekarang lagi ramai tuh farmasetik itu ya. Farmasetik itu berkaitan dengan produk-produk kecantikan, itu kan sedang ramai. 2 tahun yang lalu juga ramai bahwa bulu-bulu dari untuk pelembut pupur itu juga dulu mengandung mohon maaf bulu babi, dan itu memang kenyataan, tapi lagi-lagi tidak pernah dipublikasikan. Karena apa? Ya itulah, bahwa kita memang negara kita negara Pancasila yang yang menganut ketuhanan, tapi tidak secara pure mengandung negara Islam. Jadi itu dia melindungi keduanya, melindungi produksinya. Karena produknya banyak, kalau nanti ditutup sudah barang tentu banyak yang dirugikan. Nah, kalau misalnya ini di negara Islam sudah barang tentu sudah diskualifikasi, itu adalah umat Islam. Nah, kalau bicara itu kan banyak keterkaitannya. Nah, ini juga produk makanan apapun itu ya perlu disertifikasikan kehalalannya bagi yang
makanan, minuman, atau farmasetik, yaitu kosmetik. Aturan tentang kehalalan dan haram suatu produk yang pertama adalah segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus. Yang jadi maksudnya dilarang secara khusus adalah yang dilarang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi dasarnya diperbolehkan saja, kecuali ada larangan secara khusus. Ini haram zatnya, haram barangnya, ini akan dilarang. Yang kedua adalah menghalalkan, dan yang kedua adalah itu mohon maaf ini baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia tidak punya tidak punya kewajiban, tidak punya hak menghalalkan dan mengharamkan. Jangan sampai kita yang haram kita buat samar, yang haram kita buat halal. Ini kan sudah tidak boleh itu. Ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimaktumkan, yang sudah dicatat dalam Al-Qur'an. Yang ketiga adalah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, ini serupa dengan syirik, mensekutukan Allah. Jadi ini yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Banyak contohnya. Saya ambil contoh satu. Mengharamkan yang halal. Itu dulu rame-rame ya, bukan dulu ya, beberapa tahun yang lalu juga rame-rame, namanya ayam yang jual di pasar itu sudah mati dalam perjalanan. Nah, itu hukum itu haram. Tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu adalah haram. Sedangkan menyebut nama Allah yang tidak sesuai dengan syariat sudah juga diharamkan, apalagi sudah pasti dia mati, kecepit di tengah jalan mati. Pada saat membongkar ada 4-5 ayam mati, sudah seolah-olah dipotong, habis itu dicabutin bulunya, dijual ke pasar. Ini kan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini sudah tahu haram dihalalkan. Ini adanya itu. Dan juga contohnya nih, kita dulu waktu di Pasar Ijabah itu dulu ada lintasan Simpang 3. Dulu itu kan waktu tahun 90-an mau ke 2000, itu kan jalanan yang di pinggir laut, di pinggir sungai selalu roboh terus, tidak bisa momen dulu, roboh terus. Akhirnya apa? Dipotongkanlah kerbau. Potong. Apa itu halal dipotongnya? Nah, dengan menyebut nama Allah. Tapi diperuntukkan yang begitu, maka dagingnya secara otomatis adalah haram. Barangnya halal, disembelih dengan halal, tapi diperuntukannya adalah bukan halal. Termasuk syirik. Jadi seolah-olah kepala kerbau itu ditancapkan di situ, jadi jalanan itu tidak runtuh lagi. Dan dagingnya itu dimakan, disantap bersama, itu adalah haram. Nah, ini juga kita sering kecoh seperti itu. Dan makanya kita kalau kita bicara mau makan juga akhirnya kan kita menjadi was-was nih, makan ayam ini halal kah? Ini juga perlu hati-hati. Kita makan di rumah makan, ini makanan halal kah ya? Yang paling aman adalah kita mengkonsumsi ikan. Nah, kalau ikan sudah nyata bahwa dihalalkan, bangkai ikan itu dihalalkan karena dia
sudah pasti di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah alasan mendasar diharamkan segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya. Nah, ini mungkin kita kalau kita memang sebagai umat Islam sudah memahami bahwa babi itu adalah haram, kita memahami. Tapi juga banyak penelitian bahwa babi itu banyak penyakitnya yang membahayakan. Jadi mohon maaf, sebagian umat non-muslim pun tidak mau memakan babi karena ada penelitian bahwa babi itu adalah banyak penyakitnya, ada cacing pitanya, ada macam-macam. Jadi memang Allah dibalik mengharamkan itu, Allah mengharamkan babi, dibalik itu adalah ada bahaya, ada keburukan. Nah itu, tapi kan sebagian saja kecil yang tahu itu. Sebagian umat-umat non-muslim kecil sebetulnya tidak mau makan babi karena dia tahu bahwa itu ada hal-hal yang bisa membuat timbulnya keburukan, bahaya. Tapi kata orang itu dagingnya enak dan macam-macam, jadi sehingga dia lebih mengutamakan itu. Nah, termasuk minuman khamr. Minuman khamr kan katanya lebih dalam Al-Quran dari rentetannya sejarah. Yang kelima adalah pada yang halal terdapat sesuatu yang biasa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik. Nah, ini juga sudah bahwa yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Ya pasti ya kita menghindarilah produk-produk makanan itu. Apapun yang membawa ke produk non halal adalah tidak diperbolehkan. Jadi baik itu nanti sedikit zatnya kita campurkan dengan yang halal, itu tidak boleh. Jadi produk non halal kita campur sedikit saja nih, sama aja kita misalnya sedikit atau banyak minum khamar itu tetap haram. Yang penting nggak mabuk nih, tetap haram. Tapi kan banyak orang yang tidak memahami itu. Kalau mabuk baru halal, kalau tidak mabuk tidak haram. Ini kan banyak seperti itu. Di kalangan kita sendiri pun ada seperti itu. Yang ketujuh adalah bersiasat atau produk yang non halal adalah tidak dibenarkan. Nah, jadi ini juga ada bersiasat dalam arti ini produk halal, produk haram itu disiasat ini supaya nanti menjadi halal. Ada banyak. Makanya di pengolahan makanan itu terkadang juga kita tidak mau mengetahui ini kehalalannya, kepastiannya kehalalan kita ketahui. Apa yang kita makan di rumah makan, di mana pun rumah makan, kita juga tidak tahu kehalalannya. Bisa jadi bahwa ikannya halal baik, tapi dari segi bumbunya, apakah diolah sendiri, apakah ada bumbu produk jadi, atau ada bumbu produk olahan dari orang lain, ini juga dalam prosesnya kita tidak mengetahui. Nah, ini cukup kita berhati-hati. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram. Jadi walaupun niat kita Bismillahirrahmanirrahim, memakai kata Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau memang itu haram ya tetap haram. Tidak bisa kita niat yang baik dan tetap itu haram. Yang kesembilan adalah menjauhkan diri dari sesuatu produk yang subhat. Ini produk yang meragukan, yang artinya di tengah-tengah, haram enggak, halal enggak. Jadi masih belum kelihatan kehalalannya, masih juga belum kelihatan keharamannya. Ini lebih baik kita hindari. Jadi kalau belum ada label halal, makanan belum ada label halal, walaupun itu namanya misalnya ada sebuah produk, ada sebuah kemasan, namanya misalnya adalah Haji Utuy, tapi karena itu belum ada produk halal, kita juga harus waspada. Harus berhati-hati. Ini adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Yang ke-10 adalah tidak ada
tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non halal. Jadi tidak perlulah dipilah-pilah non halalnya apa. Jadi apa apa ya menyampurkan itu. Nah, itu juga tidak ada pilihan terhadap suatu produk non halal, pilah-pilah ini halal tidak halal hanya dicampur jadi satu. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum. Jadi memang produk halal sudah ada kepastian hukumnya. Sudah kepastian hukumnya apa? Ya ada sertifikat halalnya. Jadi harapannya rumah makan itu ya kita juga dalam tanda kutip ya, kalau kita bicara bahwa produk itu halal, makanan-makanan di pinggir jalan itu juga kita masih mengkhawatirkan. Kita kasih contoh saja ya, mie goreng. Mie goreng itu kalau kita lihat bahwa di situ ada barisan kecap, saus dan lain-lain. Dan itu ada penyedap rasa yang mungkin dalam tanda kutip tidak halal. Nah, makanya kita mestinya produk-produk kecil itu, penjual produk kecil, penjual produk makanan itu sudah memastikan dirinya bahwa terlebih perlu di dalam penjualannya itu ada pelang namanya halalan thayyiban, halal dan baik. Itu mestinya ada. Kenapa? Itu sudah menjamin pembeli bahwa apa yang dia makan adalah halal. Tapi kan karena ini kebiasaan kita bahwa di masyarakat itu tidak ada, jual makanan apapun yang penting Islam, kan gitu. Tapi kan kita tahu apakah dalam tanda kutip Islamnya itu memang memahami secara detail atau tidak. Nah, ini juga bisa menjadi resiko bagi kita sebagai konsumen. Makanya kalau nanti teman-teman mahasiswa ada yang memiliki usaha produk kemasan, tolong itu disertifikasikan halal. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Memang mahal kata orang. Saya juga kurang tahu apakah itu mendaftar ke sertifikat itu halal, itu mahal atau tidak. Tapi paling tidak nilai keberkahan kita itu ada di dalamnya. Kejujuran kita ada di dalamnya. Itu adalah kita bicara produk kemasan. Kalau kita bicara penjualan makanan bukan kemasan, contohnya nasi kuning, gado-gado, mie goreng dan lain sebagainya, kita juga harus ada memastikan ada halalan thayyiban di pintu masuk. Kenapa? Ini memastikan bahwa apa yang kita kerjakan, kita menjamin produk kita adalah halal. Nah, jangan sampai nanti orang lain yang makan tidak tahu. Nah, ini juga harus ditegaskan bahwa itu di usaha kita, makanan itu harus kita lempelin halalan thayyiban kalau memang itu bukan berbentuk produk. Tapi paling tidak juga kita sudah menjamin kehalalan itu, baik itu nanti prosesnya, bahan mentahnya, ayamnya kita ambil ini dipotong secara syar'i atau kita tidak tahu memotongnya sembarangan di pasar, ini juga kita memastikan. Kenapa? Ini dalam rangkaian keberkahan yang ingin kita dapat. Nah, itulah yang harus dibuktikan dengan sertifikat halal bagi yang memiliki produk kemasan, dan kita juga harus memastikan apabila kita bukan produk kemasan, kita memastikan di warung kita juga harus ada tulisannya bahwa halalan thayyiban makanan di sini. Jadi orang yang datang sudah paham nih, ini adalah makanan halal dari segi bahannya, dari segi prosesnya hingga penyajiannya, hingga bahan-bahan yang digunakan. Nah, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, sudah pasti darah babi, daging hewan yang
disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamar atau minuman yang memabukkan. Nah, ini yang sudah pasti ya dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma dhubi'a 'alan nusubi wa an tastaqsimul bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang dicekik. Nah, ini yang dicekik aja bukan disembelih, diharamkan. Yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi kalau udah ada binatang, misalnya ayam ditabrak mobil truk, ayamnya masih bergerak, belum meninggal, habis itu kita ngambil pisau, kita potong dengan membaca basmalah, Allahu Akbar, insya Allah itu masih halal. Jadi kecuali yang sempat kamu menyembelih. Dan diharamkan bagimu yang disembelih berhala. Ya, ini ya disembelih untuk berhala, ya contohnya tadi bahwa kita membangun jembatan, kita menyembelih seekor sapi, ya ini itu tidak boleh, itu diharamkan. Menguri nasib dengan anak panah, ya ini juga diharamkan. Sehingga itu kalau nanti teman-teman jadi entrepreneurship, ini juga perlu digarisbawahi tentang halal. Tujuannya bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi tujuan akhirnya adalah halalan thayyibah, berkah, dan kita akan mempertanggungjawabkan